penembus obat di IFRS Bakti Kencana Instalasi Farmasi memiliki obat aspirin 80 mg 15 tablet, simvastatin 20 mg 20 tablet, bisoprolol 2,5 mg 20 tablet, nitrogliserin 2,5 mg 40 tablet, isosobritin nitrat 2,5 mg 20 tablet, captopril 12,5 mg 10 tablet, dan tidak memiliki obat clopidogrel. Pertama, melakukan pengkajian administratif, farmaseutik, dan klinis. Pengkajian resep ini berguna untuk memastikan keamanan, khasiat, dan kerasional obat yang diberikan kepada pasien. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk hasil pengkajian resepnya. Di sini ada pengkajian administratif, pengkajian farmaseutik, dan juga pengkajian klinisnya. Untuk pengkajian administratifnya itu ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada nama pasien. Terdapat pada resepnya itu terdapat nama pasien, yang mana nama pasien pada resep itu adalah Tuan Beton. Lalu untuk umurnya ada, yaitu umur 54 tahun. Lalu ada jenis kelamin, itu ada yang mana pasien ini berjenis kelamin laki-laki. Lalu untuk berat badan tidak ada, yang mana harus dikonfirmasi kepada pasien. Lalu ada nama dokter. Lalu untuk nama dokter itu tidak ada, yang mana itu harus dikonfirmasi kepada dokter lewat telepon yang ada tertera pada resep. Lalu untuk surat izin praktiknya itu tidak ada, yang mana harus dikonfirmasi kepada dokter. Lalu ada alamat dokter, yang mana itu ada untuk keterangannya itu ada di Rumah Sakit Bakti Kencana, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 194 Bandung. Lalu untuk nomor telepon dokter ada di resep. Lalu para dokter itu tidak ada, harus konfirmasi kepada dokternya. Lalu untuk tanggal penulisan resep itu ada di tanggal 21 Mei 2026. Lalu untuk pengkajian farmaseutiknya itu ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada bentuk sediaan, yang mana si hasil pengkajian itu sesuai, yaitu berbentuk tablet. Lalu untuk ketersediaan itu sesuai, yang mana ada beberapa obat, yaitu ada aspirin 80 mg, simvastatin 20 mg, bisoprolol 2,5 mg, nitrogliserin 2,5 mg, ISDN 2,5 mg, clopidogrel 75 mg, lalu ada captopril 12,5 mg. Lalu untuk stabilitas, yang mana hasil pengkajian adalah stabil, yang mana dia itu stabil pada penyimpanan suhu ruang dan wadah tertutup. Lalu untuk kompatibilitasnya itu kompatibel karena obat ini diberikan secara terpisah, yang mana bukan racikan. Lalu untuk pengkajian klinis ini ada beberapa aspek. Yang pertama ini ada ketepatan indikasi, yang mana hasil pengkajian tertetap. Lalu keterangannya adalah untuk terapi penyakit kardiovaskular. Lalu untuk aspek ketepatan dosis obat, hasil pengkajian tepat, yang mana dosis ini masih dalam rentang terapi. Lalu untuk aturan penggunaan obat itu tepat, yang mana si signalnya sudah tercantum pada resepnya. Lalu cara penggunaan obatnya tepat, yang mana diberikan secara oral. Lalu untuk lama penggunaan obat ini harus dikonfirmasi, yang mana lama terapi itu tidak dicantumkan pada resep, sehingga perlu dikonfirmasi kepada dokter atau diedukasi kepada pasien bahwa obat itu digunakan rutin sesuai anjuran dokter. Lalu untuk aspek duplikasi atau polifarmasi, yaitu hasil pengkajiannya adalah ada polifarmasi, yang mana untuk keterangannya adalah perlu diedukasi kepada pasien karena penggunaan beberapa obat kardiovaskular itu secara bersamaan. Lalu untuk reaksi obat yang tidak diinginkan itu perlu dimonitoring, yang mana adanya resiko pendarahan, hipotensi, sakit kepala, dan detak jantung tidak teratur. Lalu ada kontraindikasi, yang mana perlu perhatian, yang mana perlu diperhatikan kepada pasien yang mengidap hipotensi, pendarahan aktif, tokak lambung, brakiardi, dan gangguan ginjal. Lalu untuk interaksi obat itu ada, yang mana interaksi obat itu ada moderat antara captopril aspirin, captopril ISDN, captopril nitrogliserin, dan juga aspirin clopidogrel. Lalu ada interaksi obat secara minor, yaitu aspirin nitrogliserin, aspirin, dan bisoprolol. Kedua, siapkan kebutuhan obat, buat etiket dan salin resep berdasarkan resep yang diterima. Simvastatin 20 tablet, Clopidogrel kosong, captopril 50.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Yang pertama ini ada aspirin 80 mg. Nah, itu termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas. Untuk farmakologinya ini tuh termasuk ke dalam golongan antipelet atau NSAID. Nah, untuk mekanisme kerjanya ini tuh menghambat penggumpalan trombosit sehingga mencegah pembentukan pembekuan darah pada penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, ini ada obat simvastatin 20 mg. Ini tuh termasuk ke dalam golongan obat keras. Untuk farmakologinya ini termasuk ke dalam antihiperlipidemia atau statin. Untuk mekanisme kerjanya ini tuh untuk menurunkan kadar kolesterol LDL dan mencegah risiko penyakit kardiovaskular. Dan yang ketiga ini ada obat bisoprolol 2,5 mg. Obat ini termasuk ke dalam golongan obat keras dan untuk farmakologinya ini termasuk ke dalam golongan beta blocker. Mekanisme kerjanya ini untuk menurunkan tekanan darah dan denyut jantung sehingga kerja jantung menjadi lebih ringan. Dan yang keempat, di sini ada obat nitrogliserin 2,5 mg. Nah, obat ini tuh termasuk ke dalam obat keras dan ini tuh termasuk farmakologinya itu termasuk ke dalam golongan nitrat atau anti-anemia. Mekanismenya itu untuk melebarkan pembuluh darah dan mengurangi nyeri dada. Dan yang kelima ini ada obat isosorbit dinitrat 2,5 mg. Obat ini tuh termasuk ke dalam obat keras. Untuk farmakologinya itu termasuk ke dalam golongan obat nitrat atau vasodilator. Mekanismenya ini tuh untuk mencegah dan mengurangi serangan angin dengan melebarkan pembuluh darah. Selanjutnya di sini ada obat clopidogrel 7,5 mg. Obat ini termasuk ke dalam obat golongan keras. Untuk farmakologinya ini tuh termasuk ke dalam antiplatelet. Mekanisme kerjanya itu untuk mencegah pembentukan bekuan darah dan menurunkan resiko serangan jantung atau stroke. Dan yang terakhir ini ada capropil 12,5 mg. Termasuk ke dalam obat golongan obat keras. Dan untuk farmakologinya itu termasuk ke dalam obat golongan ACE inhibitor atau antihipertensi. Untuk mekanisme kerjanya itu untuk menurunkan tekanan darah dan membantu meningkatkan kerja jantung. Dan yang terakhir, KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Siang, saya baik. Baik Ibu, perkenalkan saya Arya Fajar Ramadhani sebagai apoteker yang bertugas kali ini. Ini atas pasiennya langsung atau bukan? Saya dengan anaknya. Oke Ibu, boleh untuk konfirmasi nama dan umur pasien? Nama bapak saya Pak Beton, usianya itu 54 tahun. Oke Ibu, apakah Ibu memiliki waktu sekitar 5-10 menit untuk kita melakukan konseling ini? Iya, boleh. Oke Ibu, jadi tujuan konseling ini agar Ibu bisa tahu cara penggunaan obat-obatan ini dan harapan setelah minum obatnya gimana, dan juga efek samping yang terjadi selama mengonsumsi obat ini. Itu Ibu ya. Baik. Sebelumnya Ibu dari Poli Jantung ya? Ya betul, saya dari Poli Jantung. Oke, baik Ibu. Ibu juga udah pernah konseling belum mengenai obat-obatan jantung ini? Sebelumnya belum pernah. Oke Ibu. Dokter udah ngejelasin nggak Bu tentang cara kegunaan obat ini? Sudah, kata dokter itu untuk menurunkan tekanan darah bapak saya dan juga supaya jantung bapak saya itu lebih sehat. Oke, baik Ibu. Terus juga dokter udah menjelaskan tentang cara minum obatnya nggak? Sudah sempat menjelaskan, namun saya itu belum terlalu paham itu cara penggunaannya. Oke Ibu. Terus juga dokter udah menjelaskan belum mengenai harapan kedepannya setelah bapak ibu ini udah mengonsumsi obat ini? Semoga tekanan darah bapak saya itu membaik dan juga jantungnya itu lebih sehat. Oke, baik Ibu. Sebelumnya Bapak memiliki riwayat alergi nggak? Untuk riwayat alergi tidak ada. Oke. Terus juga Bapak lagi mengonsumsi obat-obatan lain kayak suplemen gitu nggak? Tidak ada untuk suplemen ataupun kayak vitamin sama jamu gitu juga nggak ada. Oke, baik Ibu. Jadi di sini Ibu terdapat beberapa obat. Yang pertama itu nitrogliserin Ibu ya. Dosisnya itu 2,5 mg. Yang dimana Bapak harus minum obat ini 2 kali sehari 1 tablet. Yang dimana khasiatnya ini untuk melancarkan aliran darah jantung. Nah, obat ini juga Ibu harus dihabiskan ya. Ibu izin bertanya, Bapak biasanya sarapannya jam berapa? Bapak itu sarapannya di jam 7 pagi. Oke, karena obat ini itu diminumnya sesudah makan, maka Bapak untuk minum obatnya di pagi hari itu setengah jam setelah makan. Jadi karena Bapak sarapannya di jam 7, maka Bapak minum obatnya di jam 7.30 Ibu ya. Untuk expired date-nya ini di bulan Desember tahun 2027. Untuk jumlah obatnya di sini ada untuk jumlahnya ada 40 tablet Ibu ya. Untuk obat yang kedua ini Ibu ada bisoprolol yang dosisnya 2,5 mg. Ini Bapak minumnya 1 kali sehari 1 tablet Ibu ya.
Nah, khasiatnya ini untuk menurunkan tekanan darah Bapak. Nah, ini juga obatnya harus dihabiskan ya Bu ya. Terus juga ini minumnya 30 menit sesudah makan. Untuk jumlahnya ada 20 tablet. Untuk expired date atau masa kadaluarsanya ini sampai bulan Desember tahun 2028. Untuk obat yang ketiga ini Bu, ada aspirin yang dosisnya 80 mg. Nah, ini diminum sehari 1 kali 1 tablet. Ini dikunyah ya Bu ya. Untuk khasiatnya itu mencegah penggumpalan darah. Dan juga obat ini harus dihabiskan ya Bu ya. Ini juga obatnya harus diminum setelah makan, 30 menit setelah makan. Untuk jumlahnya di sini ada 15 tablet. Dan untuk kadaluarsanya atau expired date-nya ini di bulan Desember tahun 2028. Untuk selanjutnya di sini Bu ada obat simvastatin yang dosisnya itu 20 mg. Ini diminum sehari 1 kali 1 tablet. Nah, ini khasiatnya itu untuk meringankan kerja jantung. Ini juga harus dihabiskan ya Bu. Nah, untuk obat ini itu diminum sebelum tidur. Terus juga jumlahnya ini ada 20 tablet Ibu. Untuk expired date-nya itu di bulan November tahun 2027. Untuk yang obat selanjutnya ada isosorbit yang dosisnya 2,5 mg. Ini diminum sehari 1 kali 1 tablet. Nah, ini sublingual ya Bu. Jadi cara minumnya ini yang pertama Bapak itu harus mencuci tangannya terlebih dahulu dengan air mengalir menggunakan sabun. Kemudian diambil 1 tablet sesuai dengan dosisnya. Lalu diletakkan di bawah lidah. Setelah itu jangan dikunyah dan jangan ditelan ya Bu ya. Dan itu untuk tata cara obat sublingualnya ya Bu. Nah, ini khasiatnya untuk meredakan nyeri mendadak. Jumlah di sini ada 20 tablet Ibu ya. Dan untuk kadaluarsanya itu di bulan Desember tahun 2027. Nah, ini jika perlu aja Bu ya untuk minum obatnya. Karena kalau ngerasa sakit langsung minum obat aja ya Bu ya. Selanjutnya Ibu ada captopril yang dosisnya ini 12,5 mg. Ini diminum 3 kali sehari 1 tablet, yang dimana khasiat dari captopril ini itu untuk menurunkan tekanan darah. Ini juga obatnya harus dihabiskan ya Bu ya. Nah, ini bapaknya harus minum 30 menit sebelum makan. 30 menit sebelum makan ya Bu. Nah, untuk jumlahnya ada 50 tablet. Expired date-nya atau kadaluarsanya itu di bulan Agustus tahun 2028. Nah, oke Ibu, semua obat tadi sudah saya jelaskan. Boleh minta tolong untuk konfirmasi lagi Bu? Diulang lagi Bu? Boleh. Untuk yang pertama itu ada nitrogliserin 2,5 mg. Itu diminumnya 2 kali 1 tablet. Khasiatnya itu untuk melancarkan aliran darah jantung. Ini harus dihabiskan, diminumnya itu 30 menit sesudah makan. Jadi diminumnya itu jam 7.30. Jumlah obatnya juga ada 40 tablet. Expired date-nya itu di bulan Desember 2027. Selanjutnya itu ada captopril 12,5 mg. Diminumnya itu 3 kali 1 tablet. Khasiat itu untuk menurunkan tekanan darah dan harus dihabiskan. Diminumnya itu 30 menit sebelum makan. Jadi diminumnya itu jam 6.30, 12.30, dan 18.30. Totalnya itu ada 50 tablet. Expired date-nya itu di Agustus 2028. Itu ada isosorbit dinitrat 2,5 mg. Diminumnya itu 1 kali 1 tablet sublingual. Itu tuh cara pakainya tuh Bapak saya tuh harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan juga sabun. Nanti tabletnya itu ditaruh di bawah lidah, ditunggu sampai larut, jangan dikunyah ataupun jangan ditelan. Ini tuh diminumnya jika perlu saja. Kalau misalkan biasa sakit langsung minum. Totalnya itu ada 20 tablet. Expired date-nya itu di bulan Mei 2027. Kemudian itu ada simvastatin 20 mg. Sehari itu 1 kali 1 tablet. Khasiatnya itu untuk meringankan kerja jantung. Ini harus dihabiskan, diminumnya itu sebelum tidur. Totalnya itu ada 20 tablet. Expired date-nya itu di November 2027. Kemudian itu ada aspirin 80 mg. Diminumnya itu 1 kali 1 tablet punya. Khasiatnya itu untuk mencegah penggumpalan darah, dan ini harus dihabiskan, diminumnya itu 30 menit sesudah makan. Jadi diminumnya jam 7.30. Totalnya itu ada 15 tablet. Expired date-nya itu di bulan Desember 2028. Terus ini obat yang terakhir itu ada bisoprolol 2,5 mg. Diminumnya itu 1 kali 1 tablet. Khasiatnya itu untuk menurunkan tekanan darah dan harus dihabiskan. Diminumnya itu 30 menit sesudah makan, jadi jam 7.30. Totalnya itu ada 20 tablet. Expired date-nya itu di bulan Desember 2028. Oke Bu, sepertinya sudah jelas Ibu ya. Nah, untuk ini Bu, obatnya udah jelas ya, Ibu juga udah paham. Dan juga misalnya kalau Bapaknya lupa minum obat, terus langsung ingat nih Bu. Jadi kalau Bapaknya langsung ingat itu langsung minum aja ya Bu ya, nggak apa-apa, langsung minum aja. Tapi Ibu nggak boleh mengandalkan dosisnya aja intinya gitu. Terus juga untuk cara penyimpanannya ini Bu, disimpan di tempat yang sejuk, jauh dari panas matahari dan juga jauh dari jangkauan anak-anak. Nah,
Untuk efek samping dari obat ini itu Bu, yang pertama untuk aspirin itu efek samping yang dapat terjadi itu adalah mual dan nyeri lambung. Untuk simvastatin ini Bu, dapat menyebabkan nyeri otot. Untuk bisoprolol ini Bu, bisa menyebabkan pusing atau lemas. Nah, untuk nitrogliserin sama isosorbit ini dapat menyebabkan sakit kepala atau pusing. Untuk yang terakhir itu ada captopril. Nah, efek sampingnya ini dapat meningkatkan risiko pendarahan. Nah, jika efek samping dari obat ini terasa sangat mengganggu, Ibu segera langsung konsultasi saja ya ke dokter. Selain obat itu Bu, Bapak juga harus bisa menjaga pola makannya, menjaga berat badannya, terus juga Bapak itu harus bisa olahraga dengan rutin Bu ya. Nah, dari sini ada yang perlu ditanyakan kembali Bu? Sudah cukup saya. Oke Ibu, jadi di sini saya ingin memberikan kepada Ibu untuk salinan resepnya ya Bu ya. Dikarenakan obat aspirin ini di apotek ini hanya tersedia 15 tablet. Terus juga untuk captopril yang dibutuhkannya kan 60 tablet Ibu ya di resep. Tapi di apotek ini hanya tersedia 50 tablet. Nah, jadi Ibu bisa menembusnya di apotek lain Ibu ya. Apakah udah jelas Ibu? Sudah jelas. Oke. Ini untuk obat-obatannya serta kopi resepnya Ibu ya. Semoga Bapak Ibu cepat sembuh ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu.